koperasi yang di primer di provinsi itu beroperasi, boleh membuka cabang di kabupaten. Saya ulangi, nunggu 2 tahun dia beroperasi koperasi di provinsi, baru bisa boleh membuka cabang di kabupaten. Monodang tangguh dengan syarat beberapa item. Memang di tanggal 22 April 2021 seperti yang Ibu sampaikan tadi, mengaku dari pihak Syariah Nusantara Pak Manurung Ibu Utabarat berkonsultasi kepada kami, kepada mereka, bagaimana mendirikan koperasi di cabang di Samosir. Ya udah, ini syaratnya. Setelah Bapak Ibu penuhi syaratnya ini, pergi ke perizinan. Karena seluruh perizinan sekarang sudah 1 pintu. Ternyata tidak ada. Mohon maaf ditolong. Dan guru PHMU atas nama koperasi sebenarnya disuruh beroperasi. Itu artinya. Dan pada saat itu semua aktivitasmu stop sebagai koperasi. Begitu secara yang saya katakan. Dan kami sudah langsung surati lagi. Seluruh aktivitas yang mengatasnamakan koperasi, saya kurang tahu sampai di tangan itu, di stop. Karena apa? Belum legal. Saya bilang gitu ya. Kamu karena koperasi primer tingkat provinsi. Dung 2 tahun ke provinsi, boleh membuka kantor cabang di kabupaten kabupaten. Maksudnya udah legalitas ini dan boleh beroperasi. Jadi pada saat itu secara lihat, walaupun kami tidak secara tertulis lagi, semua aktivitas yang mengatasnamakan koperasi simpan pinjam Syariah Nusantara di stop, dilarang. Itu barangkali dari sisi kami dari koperasi. Makanya saya pertanyakan tadi, apalagi kalau itu menyampaikan itu datang ke sini atas nama apa? Ya, Syariah Nusantara sebenarnya nggak boleh. Kalau menurut saya nggak boleh karena ada menunjukkan kartu koperasi pun ada. Saya kan tahu seperti apa orang idol selama ini aktivitas kalian atas nama apa? Aku menjalo iuran mana orang ini atas nama koperasi itu mana atas nama yayasan mau 2 set berarti ikut 2 set itu. Kalau kita bicara izin itu namanya kita bicara izin. Sekarang yang perlu kita tanyakan kepada Bapak Ibu yang datang dari Syariah, bagaimana nanti nasabah uang nasabah ini saya pikir kalau kita bicara ke izin itu kita bicara dulu nanti bagaimana uang nasabah ini harus kembali itu. Kerjakan selama 25 tahun itu yang saya kerjakan sesuai dengan permintaan perusahaan itu terpenuhi sesungguhnya. Jadi masalah kepemilikan perusahaan tidak saya tahu. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak tahu masalah kepemilikan perusahaan karena di mana 2019 sesuai dengan Kementerian Pendidikan Bangsa Indonesia ini bahwasannya tamat sekolah itu ada setiap bulan 6. Maka 2019 pelayanan untuk tamatan sekolah di dalam program kerja yayasan ini tepat dan sasaran dan mereka menerima semua. 2020 setiap itu penamatan masyarakat yang terdaftar menjadi anggota yayasan tepat menerima hak dan kewajibannya. Itulah masa-masa saya dalam perjuangan saya. Selebihnya di tahun 2021 saya tidak mengetahuinya lagi. Dan di masa jabatan saya tetap mempertanggungjawabkan bahwasannya tiap-tiap itu tamatan nasabah menerima full hak dan kewajibannya. Demikian Ibu. Sepertinya pimpinan di sini sekali masih ya. Kalau misalnya kalau berhubungan dengan link tadi yang online itu kata Ibu Tio, kalau saya masukkan nomor SP yang di sini bisa tidak sesuai nanti di sana. Terus ini loh
kalau memang tersetor ini uangnya seperti waktu pimpinan ibu, bisa nggak tunjukkan data atas nama anak saya ini? Ini masih saya, belum lagi ribuan yang di data saya ini. Yang 4 bulan nggak kalian kutip karena sudah tahu filenya. 4 bulan sengaja nggak dikutip. Ale dulu guys, dah rabi ang karena akhirnya kita gula lagi macam kutip. Asal tak oleh soal kamu metong. Ayo dulu tunjukkan bukti transparan. Tanggal 23 kalian ngutip sama saya sini uang saya. Tunjukkan. Di sini adalah bukan tentang pengakuan kita atau upah kita terhadap keluarga kita, tetapi adalah bagaimana ketika ibu ngotot dan dibilang bahwa ibu setor, tentunya kan ketika kita menyetorkan pasti ada buktinya. Yang kita minta adalah ada bukti nggak? Nggak usah kita cerita panjang. Ini buktinya lo selesai. Jadi Bapak tadi dari Dewan ya Pak? Ya. Oh, terima kasih Pak Dewan saat ini ya. Bapak kalau memang itu Bapak cecar saat ini bagi saya selama masa jabatan saya, yang mana dari malam saya dikasih undangan tiba-tiba. Ya? Ya, begini. Jadi, Simpel begini. maaf, Pak. Karena ibu dari tadi berretorika terus. Ibu dari tadi berretorika. Saya begini. Ibu setiap bulan menyampaikan LPJ, benar kan? Benar. Di LPJ itu apa isinya? Di dalam Apa LPJ. bagian-bagian LPJ itu yang saya tahu LPJ juga, karena kita juga tunggu dulu satu-satu. Iya. Ya, dengarkan dulu baik-baik, baru nanti bisa jawab seperti utuh. Iya. Ya. Di dalam Ibu. LPJ. Kita masih ngomong. Dengarkan dulu biar Pak bisa Rinaldi. dijawab secara utuh. Ini Pak Rinaldi, kita dulu kita jelaskan nanti baru kita meminta ke ibu datanya. Iya, makanya begini Pak. Artinya kan dari tadi kan ibu ini sudah ada banyak waktu untuk bekerja, itu aja berputar-putar. Artinya supaya nanti ibu juga bisa menjelaskan bahwa yang sebenarnya simpel yang mereka minta ini. Ketika ibu menyampaikan LPJ setiap bulan bahwa LPJ itu adalah laporan arus kas, laporan uang masuk keluar, tentunya dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup. Nah, itu yang diminta ini. Kalau setiap bulan ibu kasih LPJ, karena ibu kan tadi bicaranya hanya hulu, tetapi tidak bicara hilir. Ibu tidak bertanggung jawab di hilir. Ibu menagih 25 tahun ya Bu ya. Tetapi ketika ibu mundur 2021, ada tagihan ibu yang masih tanggung jawab ibu di bawah 2021 yang harus dicairkan di atas 2021, kan begitu kan? Ada nggak? Nah, artinya ketika ibu juga tidak boleh lepas tangan ketika di hulunya ibu masuk, di hilirnya ketika bermasalah di hilir ibu tidak ingat. Itu yang kedua. Nah, maksud saya begini, secara administratif ini kan harus lengkap. Tentunya ibu setor ke bank kan juga tidak dengan ibu setor ke bank terus pulang tanpa ada bukti-bukti. Karena saya tahu juga bahwa laporan pertanggungjawaban itu adalah itu harus dilampirkan. Nah, itu ada nggak? Itu aja. Kapan bisa dapat? Mungkin alasan ibu pribadi karena baru kemarin. Inilah tujuan kami. Kami juga sebagai buruh upahan, sebagai korban dari perlakuan dari kantor pusat kami. Kami mau juga ini yang mau kami sampaikan kepada nasabah kami yang terhormat. Kalau memang tidak ada yang mengerti, tidak ada yang bisa link secara online maupun offline, kami sebenarnya mau bekerja sama, mau mendatangi rumah Bapak Ibu seperti biasanya kami mendatangi menagih. Tapi karena berhubung situasi kita sekarang sudah panas, kami tidak berani secara mental Bapak Ibu untuk duduk di sini pun saudara kita tidak ada sebenarnya kekuatan. Kami pun sebenarnya maunya mendatangi ke rumah Bapak Ibu untuk mendata kembali. Saya bilang, ini dia yang bodoh kamu. Sebenarnya kita siap Bapak Ibu. Oleh karena situasi yang sudah panas ini, secara keadaan biologis manusia kita tidak tahu kan Bapak Ibu. Jadi kami tidak bisa untuk langsung datang kembali lagi ke rumah Bapak Ibu. Jadi kalau memang lewat pertemuan ini sudah ada solusi yang kita ambil, bagaimana cara pengembalian nanti uang nasabah ini kami siap Bapak Ibu. Menghitung waktu yang sudah sangat singkat. Terakhir pendataan tanggal 19. Itu sebenarnya yang mau kami harapkan dari kami boleh bertemu dengan ketua dan tempat ini. Kami mau juga bahkan seperti kita bikin posko. Misalkan perwakilan daerah ini kumpul di sini sekian orang, kita bisa siap. Kita mau membantu pendataannya Bapak Ibu. Seperti itu kira-kira penjelasan dari saya.